Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauzan Rafif Seno dari kelas Manufaktur. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan Just in Time atau JIT pada Quality Control. Masuk pada slide pertama. Apa itu pengertian Just in Time? Bila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Just in Time itu berarti adalah tepat waktu. Namun, apa hubungannya Just in Time dengan Quality Control? Just in Time ini sering disingkat dengan JIT, adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Tujuan sistem produksi GIT ini adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, persediaan waktu yang berlebihan, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan. GIT ini dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan sistem produksi tepat waktu. Tepat waktu di sini berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Semua barang jadi juga harus siap diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada waktu yang tepat pula. Jadi pada intinya GIT ini merupakan sebuah sistem kerja yang efektif dan efisien tanpa membuang resource yang ada. Dalam menjalankan sistem produksi GIT, diperlukan ketelitian dalam merencanakan jadwal-jadwal produksi, mulai jadwal pembelian bahan produksi, jadwal penerimaan bahan, jadwal jalan, jadwal kesiapan produk, hingga ke jadwal pengiriman barang jadi. Pada umumnya, perusahaan manufakturing modern saat ini menggunakan berbagai perangkat lunak atau software yang canggih dalam merencanakan jadwal produksi, yang di dalamnya juga termasuk mengeluarkan pesanan pembelian dan pengendalian jumlah persediaan. Kita masuk ke pembahasan pada sejarah JIT. Jadi pada awalnya, sistem ini dirintis oleh Toyota Motor Corporation dan juga dikenal dengan sistem produksi Toyota, yang kemudian dikenal juga dengan istilah sistem produksi ramping atau Lean Production System dan sistem Kanban. Sistem inventaris just in time adalah strategi manajemen yang meminimalkan inventaris dan meningkatkan efisiensi. Sistem ini mulanya dikenalkan sebagai sistem produksi Toyota atau TPS, karena produsen mobil Toyota adalah perusahaan pertama yang mengadopsi sistem ini pada tahun 1970-an. Metode Kanban adalah sistem penjadwal yang sering digunakan dalam hubungannya dengan sistem JIT. Waktu menghindari kelebihan kapasitas pekerjaan dalam proses, atau WIP. Keberhasilan proses produksi dengan metode JIT ini sangat bergantung pada produksi yang stabil, pengerjaan yang berkualitas tinggi, tidak ada kerusakan mesin, dan supplier yang handal. Lalu, mengapa JIT penting dalam industri? JIT ini memiliki beberapa peran dalam suatu bidang industri. In time ini bertujuan untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Perusahaan menghapus seluruh pemborosan selama proses produksi, sehingga mereka mampu menyerahkan produknya tepat waktu sesuai dengan permintaan. Untuk melakukannya, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang diminta konsumen, dan pada saat dibutuhkan. Mereka meminimalkan persediaan dengan bahan mentah, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi. Dengan begitu, mereka dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun kerusakan akibat penimbunan barang. Lalu bagaimana cara kerja JIT secara sederhana? Jadi sistem JIT biasanya adalah untuk sebuah proses manufaktur yang berulang. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan komponen yang sama dan memproduksi dalam volume yang relatif tinggi. Perusahaan menyusun rencana produksi secara detail dan memastikan semua kebutuhan sistem produksi telah tersedia. Setelah mengatur sistem produksi, perusahaan memastikan aliran yang berkelanjutan dan merata di sepanjang fasilitas produksi. Mereka menghubungkan setiap stasiun kerja dengan cara yang mirip dengan jalur perakitan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan antrian dan untuk mencapai ukuran lot per unit produksi yang ideal. Kemudian sistem JIT berusaha untuk menyimpan sedikit persediaan di gudang. Untuk mendukungnya, perusahaan harus memastikan kelancaran pengiriman dari pemasok. Produksi hanya akan berjalan ketika permintaan muncul. Input tiba di pabrik dari pemasok tepat pada waktunya dan sesuai permintaan. Kemudian perusahaan menempatkannya ke dalam proses manufaktur. Perusahaan memproses bahan baku untuk menjadi produksi di sepanjang lini produksi. Mereka tiba di stasiun kerja berikutnya tepat pada waktunya dan bergerak melalui seluruh sistem dengan sangat cepat. JIT juga memberdayakan kapasitas yang kurang dimanfaatkan untuk membangun persediaan kecil produk atau komponen. Itu bertujuan untuk memastikan bahwa jika terjadi masalah, proses produksi tidak akan terganggu. Meskipun stok penyangga mahal untuk disimpan, mereka dapat membantu perusahaan mengantisipasi kekurangan input akibat gangguan pasokan. Selain itu,
membantu perusahaan untuk merespon dengan cepat peningkatan permintaan. Perusahaan dan pemasok mungkin akan saling mempertukarkan informasi dengan kondisi permintaan melalui Electronic Data Interchange atau EDI. Itu meningkatkan kinerja pengiriman pemasok sehingga mereka dapat mengirimkan input ke lini produksi segera sesuai dengan kondisi permintaan. Lalu berikutnya saya akan menampilkan sebuah contoh dari sistem GIT. Salah satu contohnya adalah penerapan GIT dalam produksi mobil yang beroperasi dengan tingkat persediaan yang rendah, tetapi sangat bergantung pada rantai pasokan untuk memberikan bagian yang dibutuhkan untuk merakit mobil pada saat yang dibutuhkan. Akibatnya, produsen memberikan perintah kepada bagian perakitan mobil hanya setelah pesanan diterima. Agar metode GIT berhasil, perusahaan harus memiliki produksi yang stabil, pengerjaan berkualitas tinggi, mesin pabrik bebas gangguan, dan pemasok yang andal. Sistem dan metode GIT bisa memotong biaya inventarisasi karena pabrikan tidak perlu membayar biaya penyimpanan barang. Produsen juga tidak ditinggalkan dengan persediaan barang yang tidak diinginkan jika pesanan tiba-tiba dibatalkan atau tidak terpenuhi. Saya juga akan memberikan contoh simpel dari GIT yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah bila kita memesan makanan secara online. Pada suatu restoran, mereka mempunyai moto misalnya 30 menit akan sampai. Itu merupakan salah satu contoh GIT. Karena bila pesanan datang, lalu restoran akan memproses pesanan itu. Jadi mereka memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi tanpa menyimpannya di dalam gudang atau penyimpanan mereka. Jadi barang datang secara segar kepada pelanggan. Seperti itu. Lalu apa untung dan ruginya dari sistem GIT ini? Yang pertama kita akan bahas keuntungannya. Pada poin pertama itu adalah tingkat persediaan atau stok level yang rendah, sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa, tempat, dan biaya asuransi. Poin kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Poin ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Poin keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Lalu yang terakhir, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier, sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Lalu kita masuk ke kurangannya. Pada poin pertama, sistem produksi GIT tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance of mistake, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan produksi dan produk menjadi sangat minimum. Karena sistem ini membahas suatu sistem kerja yang sangat efisien, jadi mereka hanya memperkirakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Maksudnya mereka jadi akan memperkirakan hal yang sangat efisien tanpa memikirkan bila ini tidak jadi itu seperti apa, seperti itu. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufacturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Lalu yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Lalu yang terakhir, perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi, karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Sekian dari saya pemaparan materi GIT atau Just in Time. Bila ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya secara privat, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.